Marilah kita mengingat segala dosa dan pelanggaran kita terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Allah Bapa, dan mohon pengampunannya. Kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar KUR PP GKPI.
Kita bernyanyi. Semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terapai. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terapai. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebagai pengganti hukum Taurat diambil dari Kolose 3 ayat 17, demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Bapa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar gelas sabda-Mu. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai engkau dalam mendengarkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam kepada kita semua. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat sekalian, firman Tuhan pada minggu yang diberkati ini dari Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan, mari kita ikutkan dalam hati masing-masing. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Allah. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, shalom kepada kita semua. Tolong dulu salam samping kiri kanannya, katakan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Tuhan berfirman kepada kita melalui firman Tuhan pada Abraham, bahwa Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Mari ikutkan yang saya sebutkan. Tuhan memanggil Abraham. 2 ya. Lalu katakan juga kepada samping kiri kanan saudara, Tuhan memanggilmu juga. 2 ya. Pegang pundaknya. Tuhan memanggilmu juga. 2 ya. Saudara-saudari, saya yakin percaya di antara kita sudah ada yang berulang kali mendengar, membaca tentang kisah Abraham dipanggil Allah. Ada sesuatu hal yang orang bertanya begini, bagaimana mungkin Pak Pendeta, Abraham begitu menurut saja ketika dia baru itu mendengar firman Tuhan. Itu pertama sekali dalam hidupnya mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba Tuhan langsung berkata padanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagaimana mungkin Abraham mau begitu saja menuruti, tanpa bertanya, tanpa meragukan, tanpa mempertimbangkan, bahkan tanpa memastikan kepada Tuhan, apa betul firman Tuhan itu. Kemana tempatnya tidak tahu, apa betul aku harus tinggalkan orang-orang yang kukasihi, bapak, ibu, sanak saudara, kampung, rumah orang tua. Sebuah firman yang menuntut resiko, sebuah firman yang enak didengar tapi sulit untuk dikerjakan. Itu baru apa itu? Baru apa? Ya, panggabean, bapak dan mama masih hidup itu, sehat mereka ya. Bila Tuhan berfirman pada itu sekarang, baru panggabean, tinggalkan bapakmu, tinggalkan ibumu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Boleh itu berdiri dulu, berdiri dulu. Coba jawab dulu di hadapan semua jemaat ini, itu mau atau tidak meninggalkan mereka? Kalau mau katakan begini, kalau tidak begini. Sulit ya. Sulit itu bagaimana itu? Kalau orang Indonesia bilang mau begini, kalau orang India bilang mau begini, aja gitu. Kalau sulit itu mungkin beginilah gerakan itu kan. Antara iya tapi sulit, tapi antara sulit tapi iya gitu kan. Silakan duduk itu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kalau disampaikan kepada kita, kita pasti menimbang berulang-ulang. Nama saya seperti yang ada di tatip, Pendeta Parulihan Sipayung.
Saya pendeta GKPS, saya sudah menikah, istri saya baru purba, anak satu. Saat ini kami bertugas sebagai dosen di STT Abdi Sabda, bidang sejarah doktrin dan teologi misi. Tahun 2016 sampai 2023, kami ditugaskan sinode ke Korea Selatan bermisi. Waktu itu saya cari tahu Korea itu bagaimana, saya cari tahu budayanya bagaimana, saya pelajari bagaimana masyarakatnya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu tempatnya, saya pelajari bahasanya. Itu pun saya berpikir berulang-ulang, nanti di sana bagaimana, aman atau tidak, masa depannya bagaimana, makanannya bagaimana, suhunya bagaimana. Saya berpikir berulang-ulang. Pasti Abraham juga berpikir demikian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, iman timbul dari penglihatan atau pendengaran? Pendengaran, Roma. Iman timbul dari pendengaran. Abraham sudah pernah mendengar leluhurnya Nuh. Di zaman Nuh, zaman nenek moyangnya leluhurnya, Allah pernah berfirman dan firman-Nya tidak masuk akal. Nuh, bangunlah bahtera yang besar, tinggi dan lebar di darat, di pegunungan. Lalu Allah berfirman lagi, Nuh, kumpulkanlah hewan berpasang-pasangan dari segala jenis, baik yang merayap, yang terbang, buat kamar-kamarnya. Itu ratusan jenis, ribuan jenis hewan. Itu firman perintah yang tidak masuk akal. Tapi waktu itu Nuh taat. Dan Abraham mendengar hanya Nuhlah yang hidup dari semua generasi di zaman itu. Abraham mendengar firman itu. Maka ketika Tuhan berfirman kepadanya, walaupun firman itu tidak masuk akal, aneh dan sulit, tapi dia mendengar kisah Nuh dan dia memilih percaya. Abraham percaya pada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Tapi percaya saja tidak cukup. Karena Alkitab berkata di Yakobus, iblis pun percaya dan iblis gemetar. Maka kenapa Abraham disebut bapa orang beriman? Pertama karena dia percaya. Kedua ini yang penting yang sering orang lupakan, karena dia taat. Firman Tuhan hari ini dalam tema Minggu Seksagesima, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudari, kita tidak mungkin diberkati kalau kita tidak taat. Percaya saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan ketaatan. Abraham mendengar firman Tuhan waktu dia berusia 75 tahun dalam firman Tuhan ini. Berapa usianya? 70? Lalu kalau kita membaca terus firman ini, anak yang dijanjikan itu yang bernama Ishak baru lahir di usia yang ke-100 tahun. Artinya dijanjikan 75 tahun, digenapi 125 tahun dia menunggu. Kalau kita lebih dalam lagi membaca firman Tuhan, Tuhan tidak berfirman setiap hari kepada Abraham. Kalau saudara baca di rumah, kurang lebih hanya 5 kali Allah berfirman kepada Abraham dari umur 75 sampai 100. Artinya 100 kurang 75, 25 tahun, hanya 5 tahun Tuhan berfirman pada Abraham. Berarti sekali 5 tahun. Allah tidak seperti ibadah minggu yang tiap minggu diingatkan. Tidak seperti mama kita yang tiap pagi diingatkan. Ingat, bangun, dinasehati berulang-ulang. Abraham hanya mendengar sekali 5 tahun. Mungkinkah Abraham ragu? Mungkin. Mungkinkah Abraham berpikir, jangan-jangan Tuhan lupa pada janjinya? Atau jangan-jangan waktu itu aku hanya berhalusinasi mendengar suara Tuhan? Kenapa? Kalau Tuhan memang mau menjawab doaku, umur 75 Tuhan berfirman, 76, 77, 78, 80, 85, 90, 95, 20 tahun ini, kalau Tuhan memang mau menjawab doaku, kenapa tidak sejak lama? 20 tahun aku berdoa, 20 tahun kupegang janjinya, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu umur 99 tahun, Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, tahun depan
anakmu akan lahir, Ishak akan lahir. Dan betul, anak itu lahir. Anak itu seperti yang dijanjikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, 25 tahun Abraham menunggu dengan setia. Dan hanya sekali 5 tahun, kalau dirata-ratakan, Tuhan meyakinkan, meneguhkan, mengulangi janji firman-Nya. Bayangkan dengan kita yang tiap minggu diteguhkan, tapi masih banyak juga yang meragukan firman Allah. Di situ iman Abraham diuji. Di situ kepercayaan Abraham, ketaatannya itu diuji. Dan yang lebih penting lagi, sebelum Abraham menerima berkat, dia percaya dan taat. Amin. Setelah dia menerima berkat, dia juga percaya dan taat. Umur 100 tahun Ishak lahir, lalu sekitar 10 tahun umurnya, Ishak begitu mungil, begitu tampan, begitu lucu, begitu membanggakan. 25 tahun didoakan, lalu dia hadir. Abraham dan Sarah sangat bangga kepada Ishak. Lalu suatu pagi Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah ke sebuah bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, bawalah Ishak. Abraham, persembahkanlah sesuatu bagiku di bukit itu. Pagi itu Ishak dan Abraham pergi. Mereka permisi dari ibunya Sarah, istriku, mama, kami permisi, kami mau memberikan korban di sebuah bukit kepada Allah. Pada waktu itu Abraham dan Ishak pergi ke sana, sampai di sebuah bukit. Allah berfirman, susunlah kayu sebagai tempat persembahan. Abraham menyusunnya. Lalu Allah berfirman, bakarlah kayu itu, tempat nanti kurban akan dibakarkan. Abraham membakarnya. Lalu kemudian, asahlah pedangmu, karena kau akan memotong kurban bakaran. Abraham mengasah pedangnya. Lalu kemudian Allah berfirman, gendonglah Ishak, letakkanlah dia di altar sebelum dibakar. Gendonglah dia, karena Ishak adalah korban yang akan dipersembahkan, yang dimintakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang unik, ajaib dari ketaatan Abraham adalah dalam konsep Ibrani, konsep orang Israel, kalau persembahan itu, kalau domba, leher, kepala dan badannya itu harus dipotong putus. Maka disebut karat berit bahasa Ibraninya. Karat itu memutuskan, berit itu perjanjian. Jadi persembahan orang Israel, domba itu dibuat di altar, lalu dipotong, leher terputus dari badan, kepala terputus dari badan. Waktu itu Allah berfirman, gendonglah Ishak, letakkan di altar, asahlah pedangmu. Lalu Allah berfirman, persembahkanlah Ishak kepadaku. Waktu itu Abram taat, Abram percaya, Abram mengikuti firman Tuhan. Waktu itu Abram mengangkat pedangnya. Dia mengangkat pedangnya, lalu dia hendak mengayuhkannya ke leher Ishak anaknya, yang dikasihinya, yang dia tunggu, buah doanya. Karena Tuhan berfirman, persembahkan anak ini, dia angkat pedangnya, lalu dia ayunkan. Setelah dekat ke lehernya, Allah berfirman, berhenti Abraham, aku sudah melihat imanmu. Berhenti Abraham, telah kusaksikan ketaatanmu. Saudara-saudari, Abraham disebut bapa orang beriman karena dia taat sampai sejauh dia mempersembahkan apa yang paling penting dalam hidupnya, apa yang paling berharga dari dirinya. Sekarang kita buat contoh dulu. Marga apa abang yang pakai kacamata? Marga? Ya? Lebih kuat. Pendapotan? Purbatondang ya. Contohnya lah, Lai jadi Ishak. Lai jadi Ishak. Lai permisi dari Sarah, dari mama Lai, memberikan persembahan. Lalu Lai lihat Abraham menyusun kayu, membakarnya. Lalu Lai lihat Abraham mengasah parang atau pedang.
Lalu Lae digendong Abraham, digendong bapaknya Lae, digendong ke atas altar. Sudah? Lalu Abraham bapaknya Lae, ini contoh, contoh. Mengangkat pedangnya, lalu diarahkan ke leher Lae. Pertanyaan saya, Lae lari atau tidak? Apa yang Lae lakukan? Lari, diam saja, pasrah? Apa yang Lae lakukan? Oke, ini contoh, kalau marga apa? Lebih kuat. Nenggolan, Aritonang. Kalau Lae Aritonang gimana? Lari, bertahan, tutup mata, pasrah. Apa yang akan Lae lakukan? Yang di samping Lae ini pacar Lae. Ini baru contoh pemuda Kristen. Hari Minggu bawa pacar ke gereja, duduk di depan. Amin. Nanti setelah menikah kayak gini terus lah ya. Karena banyak orang setelah menikah, bapak di depan, istri di belakang. Begini terus. Tanya pacar Lae, kalau kau dek lari atau gimana dek? Tanya dulu Lae. Tanya dulu, nggak apa-apa. Apa jawabannya? Jangan gini-gini. Sudah berapa bulan kalian pacaran? Berapa lama? 10 tahun? 10 tahun? Wah, ini legend ini. Mari dulu jemaat kita doakan pasangan ini, ikuti saya. Tuhan memberkati kalian, 2 ya. Hujan dari sorga turun atas kalian. Hujan berkat. Tahun ke-11 harus menikah. Lae di seluruh gereja di dunia, mungkin hanya hari ini pasangan didoakan seluruh jemaat saat khotbah. Coba Lae dan Ito berdiri dulu, katakan berdiri dulu, katakan terima kasih untuk jemaat yang luar biasa ini. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri menghadap ke jemaat, menghadap ke jemaat. Ayo Ito. Berdiri Ito. Menghadap ke jemaat. 1, 2 ya. Ito yang sampingnya, tuntun dulu itu. Pegang tangannya itu. Jangan sempat saya turun, baru saya pegang tangan itu. Berdiri. 1, 2 ya. Hadap jemaat. Katakan terima kasih jemaat Tuhan. 2 ya. Buat tanganmu begini. Kalau di Korea begini sarangeo. Buat begini, 2-nya, angkat tinggi-tinggi. 2 ya. Arahkan ke jemaat. 1, 2 ya, arahkan ke jemaat. Saya jadi ragu, jangan-jangan ada pacarnya yang lain di sini nih. Silakan duduk. Tuhan memberkati Lae dan Ito ya. Rencananya diberkati Tuhan. Sekarang kembali ke laptop. Lae lari atau tidak? Karena bisa saja Ishak berpikir begini. Waktu Abraham mengasah pisaunya, wah, udah mulai enak perasaannya kan? Udah dibakar apinya kan? Pisau dia diasah. Digendong pula dia di atas altar. Bisa saja dia berpikir, wah, kalau mau menyelamatkan diri inilah kesempatan terakhir kan begitu. Kalau saya menjadi Ishak, mungkin saya akan tutup mata, 1 terbuka. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa yang sangat penting saudara-saudari, para sahabat dari firman Tuhan ini, Ishak dan Abraham
sama-sama belajar percaya kepada Bapa di sorga. Ishak yang walaupun masih 10 tahun umurnya, di dalam hati kecilnya dia percaya bapakku Abraham tidak mungkin menyakitiku, tidak mungkin sampai hati melukaiku. Bapakku Abraham tidak mungkin mencelakaiku. Maka walaupun dia bingung, gemetar, bercampur takut, tapi dia tidak lari, dia tenang, dia menutup matanya, karena sampai detik terakhir hatinya tetap percaya bapakku Abraham orang baik. Bapakku Abraham yang kukenal, dia tidak pernah menyakitiku. Aku didoakan 25 tahun. Bapakku orang yang percaya pada Tuhan. Bapakku dan Allahnya tidak mungkin menyakitiku. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Itulah iman yang tertanam kepada Ishak walaupun umurnya masih 10 tahun. Dan Abraham juga walaupun dia diperintah sebuah perintah yang sangat sulit, sangat berat, tapi dia dalam hatinya yang terdalam dia tetap percaya Allah tidak mungkin memberi racun kalau anaknya minta roti. Aku berdoa untuk Ishak sekian lama, aku menyayangi anakku dengan nyawaku sendiri, tapi sekarang Tuhan memintanya untuk persembahan. Tidak mungkin Allah merencanakan yang jahat bagiku. Dia mengangkat pedangnya, tapi hatinya terus menerus berkata, tidak mungkin ini kehendak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau mencelakai keluargaku. Tidak mungkin, tapi tangannya tetap taat firman Tuhan. Saudara-saudari, disitulah imanmu diuji. Disitulah kekristenan kita diuji. Disitulah tahu kita ini orang percaya atau tidak. Saudara-saudari, Tuhan melihat ketaatan Abraham sampai titik terjauh yang paling berharga darinya diambil. Abraham punya hati yang percaya dan taat. Maka di detik-detik terakhir sebelum pedangnya itu sampai ke leher Ishak, berhenti Abraham. Aku telah melihat imanmu. Lalu tiba-tiba ada domba di sana. Dombanya, persembahkanlah domba itu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan seringkali ingin menguji seseorang sebelum dia memberkati orang tersebut. Tidak ada berkat tanpa ketaatan. Amin. Banyak orang Kristen ketika mulai gelap, ketika mulai meragukan, ketika mulai datang pencobaan, dia meragukan, dia meninggalkan, dia berpindah, dia menjual Tuhan dan seterusnya. Abraham menjadi contoh. Katakan samping kiri kanan, kita dipanggil taat seperti Abraham. 2 ya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menafsir Alkitab, kita perlu membaca yang tertulis dan mendengar yang tidak tertulis. Disinilah firman Tuhan berbicara dalam hati. Baca yang tertulis, tapi dengar yang tidak tertulis. Saya berulang kali membaca, bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, waktu mereka pergi ke persembahan itu, ke bukit itu, kan mereka pasti permisi kepada Sarah, kepada ibunya. Dan barangkali Sarah juga menyiapkan bekal kepada mereka. Entah roti, entah buah, entah apa, bekal kan begitu. Lalu kemudian saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengikutkan Sarah? Biasanya orang Israel itu kalau beribadah, memberikan persembahan itu lengkap. Suami, istri, anak. Ini Sarah disuruh tinggal hanya Abraham dan Ishak. Lalu saya mulai berpikir, bayangkan kalau begini. Amang dan Inang suami istri kah? Yang sebelah kiri saya, Inang pakai baju kuning. Amang marga apa Inang? Sudah ada anak Inang? Sudah? Belum ada? Doa saya Tuhan memberkati, menjawab doa, memberikan yang terbaik untuk Amang dan Inang. Amin. Saudara-saudari, saya membayangkan begini. Kira-kira kan Ishak ini masih umur 10 tahun.
Kira-kira waktu mereka pulang dari bukit persembahan itu, Ishak pasti cerita kepada ibunya. Dan ibunya pasti bertanya, kayak mana tadi nak ibadahnya, persembahannya, kayak mana tadi lancar, kan begitu. Kira-kira apa yang dilaporkan Ishak kepada ibunya? Apa yang dilaporkan Ishak? Curhatnya apa? Bayangkan kalau dia bilang begini, mak, tadi waktu di bukit itu mau dipotong bapak aku, katanya kan. Bayangkan, dia pasti cerita. Tadi mak, udah diasah bapak parangnya, udah digendong aku di altar itu mak, mau dipotong leherku, katanya kan begitu. Kalau ada di sini seorang ibu, kira-kira kalau saudara, kalau ibu adalah Sarah, kalau ibu dalam posisi Sarah, apa yang akan ibu lakukan kepada Abraham? Mendengar anakmu melapor kepadamu, mak, tadi waktu di bukit itu mau dipotong bapak aku mak, katanya. Saudara sebagai seorang ibu yang menunggu anak 25 tahun dan sangat mencintai, membanggakan, bahkan bertaruh nyawa, bertukar nyawa pun mau untuk anak itu. Tiba-tiba anakmu melapor kepadamu seperti itu. Kira-kira apa yang akan kau lakukan pada Abraham? Apa yang akan kau lakukan? Bagi seorang ibu, bisa saja dia marah. Bisa saja dia melabrak Abraham. Bisa saja dia protes. Enak-enak aku berangkatkan kalian dari rumah. Ada bekal, rupanya tujuanmu mau kau potong dia di sana, nggak ada aku, katanya kan. Apalagi kalau istrinya polisi Toba. Saudara-saudari bisa membayangkan. Maka saya berpikir, Sarah tidak diikutkan Tuhan dalam persembahan itu karena barangkali Abraham dan Sarah punya level iman yang berbeda. Abraham dia mampu menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan, tapi Sarah dia punya level iman yang berbeda. Saudara-saudari, tanpa melewati ujian itu, Abraham tidak akan mungkin menjadi berkat. Ingat bahwa dalam ayat yang disebutkan di sini, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, Abraham belum menjadi berkat. Allah baru berfirman, aku akan membuat engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan kau besar, aku akan. Dia belum menjadi berkat. Hanya setelah dia taatlah, baru dia menjadi berkat, baru dia diberkati secara luar biasa. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita harus berani berjalan seperti Abraham. Kita harus berani karena bila Tuhan berfirman, bila Tuhan memanggil, bila Tuhan mengarahkan kita, di balik panggilan Tuhan selalu ada berkat yang besar. Amin. Tema hari ini kita dipanggil menjadi berkat. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin mengalaminya. Kita mungkin mendengar sebagai pendengar, kata Alkitab begini pendeta, kata khotbah begini, tapi belum dialami. Firman ini mendorong kita, mari percaya walau tidak masuk akal, walau meragukan, walau membingungkan, mari percaya. Saudara-saudari, kita dipanggil menjadi berkat. Coba dulu lihat wajah samping kiri kananmu. Wajah samping kiri kanan. Lihat wajahnya, kacamatanya, hidungnya, rambutnya. Lihat lipstiknya, kumisnya. Lihat dengan seksama. Sudah? Sekarang pertanyaan saya, setelah saudara-saudari melihat wajah samping kiri kananmu, pertanyaannya, imanmu makin terang atau makin gelap? Oke, sekarang ulangi sekali lagi. Lihat dulu wajahnya. Lihat wajahnya. Kalau dia nggak mau melihat, tarik wajahnya begini. Sudah lihat? Sudah? Yang di atas juga, yang di luar juga. Setelah melihat, imanmu makin terang atau makin gelap? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Kalau terang berarti kita sudah menjadi berkat. Amin.
Tapi kalau gelap berarti katakan samping kiri kananmu, bertobatlah. 2 ya. Saudara-saudari, ada orang yang bertemu dengan orang lain. Aku kalau bertemu dia pendeta, aku merasa bersemangat. Aku melihat seperti di wajahnya ada pancaran cahaya sorgawi katanya kan. Kalau di dekatnya seperti setengah-setengah sorga kurasa katanya kan. Tapi ada juga orang begini, pendeta, aku dari rumah semangat aku yang ibadah ini. Semangat kali aku yang ke gereja ini. Waktu ketemu sama dia, hancur semua katanya. Waktu salaman sama dia, gelap semua pendeta. Menyesal aku ketemu sama dia. Tidak menjadi berkat. Saudara-saudari, kalau kita menjadi teladan, kalau kita taat, kalau kita percaya, itu terlihat dari karakter, pancaran wajah, kehidupan, senyum, sehari-hari kita. Saya bertanya dulu. Sudah, sini sudah. Yang markor tadi dulu, mana dirijennya? Ini kornya luar biasa ini. Tadi waktu mendengar kor itu, rasa-rasa sorga itu sejengkal lagi dari atas kepalaku. Luar biasa. Yang mana tadi kondaknya? Tolong berdiri dulu itu. Itu misalnya, ini contoh. Yang pakai kacamata, yang sesama laki-laki duduk, yang baju, ya yang saya tunjuk. Tolong berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri. Sekarang saya bertanya dulu sama Ito kondak. Ito kenal? Lah ini kenal? Memang dalam ibadah seperti ini, kan rata-rata kita tidak dari jemaat ini ya. Ada orang yang mulai potum sampai pulang, amin, amin, amin. Yang di sampingnya pun dia nggak kenal. Dan itu wajar karena kita dari tempat yang berbeda. Tapi setidak-tidaknya kita salaman, say hello, setidak-tidaknya kita tahu nama, kan begitu. Jangan nanti ada yang kecelakaan kan, siapa yang kecelakaan itu? Ah nggak tahu aku katanya. Rupanya samping dia duduk gereja, di sampingnya dia tidak kenal. Ya syukur-syukur nanti yang di sampingmu ini pasangan hidupmu. Amin. Berkat Tuhan tidak ada yang tahu. Masih berdiri itu ya, sama Lai. Bantulah saya berkhotbah. Tunggu bentar ya. Berkat Tuhan dalam jalan hidup kita tidak ada yang tahu. Bisa saja yang di sampingmu nanti menjadi CEO perusahaan. Oh, bisa saja. Gak ada yang tahu. Bisa saja nanti dia menjadi kadis kesehatan misalnya. Lalu kau daftar kerja. Ingatnya Lai, dulu kita ya samping-sampingannya kita waktu susah gereja katanya kan. Tidak ada yang tahu. Maka marilah menjadi berkat. Syukur-syukur nanti Tuhan membuka jalan kepada kita dan orang terdekat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Lae sama Ito makin lama makin kompak, makin dekat, sampai nanti tukaran nomor WA, kan begitu? Contoh, sekarang begini, Ito baru apa Ito? Siregar. Ya. Ito, kalau Lai ini makin dekat dengan Ito, kira-kira Lai ini 5-10 tahun lagi dia makin baik atau makin jahat? Menurut Ito. Makin baik atau makin jahat? Makin baik ya. Setelah berteman, buah dari pertemanan makin hari makin baik, makin hari makin berubah. Jangan-jangan nanti jadi konduktor juga lain ya. Udah bisa mendaftar konduktor lain. Pintu terbuka lebar ya. Terima kasih Ito dan lain, silakan duduk, terima kasih. Saudara-saudara harusnya begitu. Semakin orang dekat pada kita, dia makin baik. Semakin orang mengenal kita, hidupnya makin baik, imannya makin bertumbuh, karakternya makin bagus. Karena apa? Kita sudah menjadi berkat. Abraham dipanggil Tuhan menuju tujuan yang tidak pasti. Menuju masa depan, tanah, tempat yang tidak tahu di mana.
Tidak tahu arah mana, timur, barat, utara, selatan, tidak tahu kapan sampai, tidak ada peta. Semua serba buta. Satu-satunya petunjuknya adalah Allah berjanji, Allah akan memberkatimu. Hanya itu pegangannya. Hanya itu yang menjadi peneguh jiwanya. Sama seperti perjalanan hidup kita. Tanah Kanaan kita berbeda-beda. Tanah Kanaan yang kita tuju berbeda-beda. Hari esok kita tidak tahu. Ito tidak tahu siapa suami Ito. Udah tahu Ito siapa nanti suami Ito? Udah tahu nanti berapa anak Ito? Udah tahu nanti di mana Ito bekerja, tinggal? Kita nggak ada yang tahu. Udah tahu Ito kapan Ito meninggal? Nggak ada yang tahu. Tanah Kanaan kita tersembunyi dalam janji Allah. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu di mana kita akan bekerja, berapa anak kita, siapa istri suami kita. Kita nggak tahu apapun. Kita sungguh-sungguh buta. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, asal kita pegang janji Tuhan, kita akan sampai ke tanah Kanaan. Amin. Sekarang pegang pundak kawanmu. Asal engkau pegang janji Tuhan, dua ya. Kau akan sampai ke tanah Kanaanmu. Segelap apapun jalanmu, bagaimanapun membingungkan hari-harimu, sesuram apapun, kalau kau pegang janji Tuhan, engkau akan sampai ke tanah Kanaanmu. Engkau pasti sampai ke tanah Kanaanmu. Itulah janji Tuhan padamu. Amin Bapak Ibu. Sekarang mari kita hitung-hitungan dulu. Kalkulator. Yang singer ada handphone lain, handphone. Coba hidupkan dulu handphone lain. Siapalah contoh ini ya. Lain dulu, yang ini pun pacaran ini dua-duanya ini. Pacaran atau udah suami istri? Pacaran ya, kompak. Saya selalu senang kalau orang ketemu pacar di gereja. Kalau orang konseling, kami mau menikah pendeta, menikah katanya kan konseling. Oke, di mana kalian ketemu? Di gereja. Waduh, dalam hatiku ini rumah tangganya menjanjikan ini. Karena ketemu di gereja. Kalau konseling pun saya semangat mengkonselingnya. Tapi kalau dibilang di mana kalian ketemu? Jalan Iskandar Muda pendeta katanya kan. Oh, udah bahaya itu. Lanjutnya konseling ini atau enggak dalam hatiku kan? Jam berapa lah kalian ketemu? Tengah-tengah 3 pagi pendeta katanya kan? Itu udah bahaya itu. Kalau nanti dinikahkan ini bercerai, nambah-nambahi dosa. Suruh pulang, nambah-nambahi dosa. Dikonselingi, meragukan. Kalau ketemu di gereja, semangat kita. Lebih baik kau bertemu pacarmu di sini daripada di tempat lain. Amin. Yang kuat aminnya itu jomblo pasti itu. Tapi tidak apa-apa. Tuhan mendengar aminmu hari ini. Dan saya berdoa nanti kau bertemu pasangan hidup yang jauh lebih dari yang kau doakan, lebih dari yang kau harapkan, lebih dari yang kau mimpikan. Efesus 3 ayat 20. Tapi jangan begini ya, doaku 1 pendeta, mudah-mudahan dapat 3 atau 2 katanya kan. Tidak ya. Sudah kalkulatornya. Sekarang Lai, jam berapa Lai tidur tadi malam? Tidur jam berapa? Jam 5? Tengah 11. Katakanlah jam 10 tidur, jam 10 bangun jam 6. Berarti berapa jam tidur sehari itu? 8 jam. Sehari 8 jam, 30 hari. 8 kali 30, 240 jam. 240 jam bagi 24 jam sehari. 240 bagi 24 sama dengan 10 hari. Berarti 1 bulan berapa hari Lai tidur? 10 hari. Jadi 30 hari 1 kalender, 10 hari tidurlah kerja lain. Ya sama kita semua tidur juga itu. Kalau tidur jam 8 bangun jam 10 bangun jam 6 Kalau 10 hari sebulan, setahun 12 bulan. 10 kali 12 120 hari.
120 hari bagi 30 hari sebulan. 120 bagi 30 berapa? 4 Bu. Berapa bulan lay tidur dalam setahun? 4 Bu. 4 bulan. Kalau jagung udah panen hampir 2 kali lay. Lay baru bangun ti. Katakanlah umur manusia sekarang 70 tahun. 4 bulan kali 70, 280 Bu. 280 bulan bagi 12 bulan setahun. Itu rata-rata 23 tahun. Berapa 23? Kalau 70 tahun umur kita, 23 tahun kerjaan kita apa? Tidur. Tanya samping kiri kananmu, berapa lama lagi kita akan tidur? 2 ya. Jadi kalau ada riwayat orang tua yang meninggal atau orang yang meninggal, kan dibaca itu kan daftar riwayat hidup. Oh, kalau Amang ini dia 23 tahun tidurnya kerjanya katanya. Lalu umur 0 sampai 12 tahun itu orang baru lahir sampai kelas 6 SD. Apakah sudah bisa cari nafkah? Belum bisa. 23 tambah 12, berapa itu? 23 tahun tidur, 12 tahun dinafkahi. Umur 60 tahun sampai 70 tahun itu lansia. Itu kalau disuruh kerja pun sudah banyak pantangannya. Kena hujan sedikit, keroan seminggu. Kalau duduk terlalu lama, encok, pegelinu, rematik, asam urat. Kalau disuruh kerja sudah banyak keluhannya. Jadi 60 sampai 70 tahun dia lansi. 0 sampai 12 tahun dia tangguh, 23 tahun dia 23 tambah 12, 35, tambah 10, 40, 70 kurang 45. Berapa tahun? Katakan samping kiri kananmu, hanya 25 tahunlah kita produktif, 2 ya. Hanya 25 tahun kalau kita mau menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja, berkat bagi dunia, berkat bagi diri sendiri. Hanya 25 tahun. Sebentar sekali. Seperti tadi lagu yang kita sudah nyanyikan itu dalam PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu di ladang dunia. Kita sebentar yang hidup ini. Maka mari pikirkan sekarang. Apakah kita dalam waktu yang sebentar itu akan menjadi berkat? Apakah kita dalam umur yang 70 tahun itu pun kalau dia nggak ada tidur siang ya. Kalau dia bilang, pendeta aku tidur malam jam 10, bangun jam 6, tapi jam 3 sampai jam 5 aku nggak bisa diganggu, aku tidur siang katanya kan. 12 jam dia tidur satu hari. Bayangkan itu, hanya 18 tahun dia hidup, sungguh-sungguh hidup di dunia ini. Maka sekarang pikirkanlah hidup kita. Pikirkanlah jalanmu. Abraham memanggil kita untuk jadi berkat. Dalam waktu yang singkat, hidup ini adalah kesempatan. Mari pikirkan, berapa lama lagi usiaku Tuhan? Pakailah aku menjadi berkat. Abraham dipanggil Tuhan umur 75 tahun. Biasanya kalau di PNS umur 75 udah pensiun itu. Tapi bagi kerajaan sorga, orang yang pensiun di dunia, di pekerjaan Allah baru mulai dilantik. Tidak ada waktu pensiun dalam pekerjaan Allah. Selama hayat masih di kandung badan, kita bisa menjadi berkat. Amin. Kita bisa menjadi berkat. Kita dipanggil menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan memanggil kami untuk maksud dan tujuan tertentu. Kami hidup di dunia ini karena Allah punya rencana. Tuhan Yesus, kami berdoa, tuntunlah kami ke tanah Kanaan kami masing-masing. Tuntunlah kami Tuhan, agar setiap hari yang kami lalui bermakna untuk diri kami, untuk keluarga, untuk gereja, untuk kerajaan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, seperti Abraham, kami tidak tahu jalan hidup ini. Kami buta,
Kami tidak mengerti hari esok, tapi kami percaya bila kami pegang firman-Mu, kami akan sampai ke tujuan kami. Kami memohon kepadamu, berkatilah kami Tuhan, hingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pengkhotbah, tapi kami mengalami apa yang dialami Abraham. Firman ini menjadi kisah nyata dalam hidup kami. Kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai respon kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Hidup ini Mari kita bangkit berdiri. untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa mempersembahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu atas sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya perasaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.